Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim muslimat, warga net dimanapun Anda berada saat ini. Sekarang kita masuk ke episode ke-6 surat Al-Ikhlas, tafsiriyah ya. Jadi telah dijelaskan oleh Pak Ustaz Nur tentang lafaziyah dan kita masuk ke tafsiriyah. Yang pertama mungkin akan dijelaskan nanti tentang asbabun nuzulnya ya. Baik, kita ikuti bersama penjelasan berikut ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar uraian tadi Pak Ustaz Nur Samsu, saya tertarik dengan ayat yang keempat ini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Berarti itu satu-satunya di dunia, ya, satu-satunya di bumi ini. Tidak ada. Kemudian mengapa tidak dia sampaikan seperti itu satu-satunya? Mengapa dia tidak menyampaikan seperti satu-satunya? Terima kasih. Jadi kita lanjutkan pertanyaan Pak Nasir tadi, bahwa Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada samanya, karena dia pencipta. Jadi suatu yang tidak mungkin apabila pencipta itu sama dengan ciptaannya. Jadi tidak ada samanya, tidak ada setaranya. Itu. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan berbicara dengan dia, ada dalam kegelapan atau apapun mengaku bahwa dia Tuhan, maka langsung saja katakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tidak mungkin Tuhan akan sama yang mati. Jadi tidak ada setara dan tidak ada samanya itu. Itulah ketakuan setara ya. Itu. Kemudian kenapa di belakang ahadanya? Karena ini Quran, ini bukan kitab sastra, bukan buku sastra, bukan puisi, tapi mengalahkan puisi. Bayangkan akhiran itu semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi itu. Jadi satu. Ahad aja di belakangan penahir supaya bersajak itu. Jadi ini dari segi penempalan kata. Nah, saya pernah dicegat oleh satu mahasiswa Fakultas Kedokteran, kritis anaknya itu ketika saya menjelaskan tentang Quran. Dia cegat saya di luar masjid. Dia bilang, Ustaz, itu kan firman itu ditulis oleh para sahabat di pulau kurma, di tulang-tulang itu. Manusia mereka itu bisa saja dia salah. Sebagai manusia bisa saja ada firman itu yang salah tulis kan gitu. Saya bilang iya bisa saja sebagai manusia. Tapi ingat di saat itu masih hidup Rasulullah. Rasulullah itu bermuka masan saja ditegur. Abasa wa tawalla. Ya. Ketika datang orang yang buta berteriak, ya Muhammad, ceritakan kepada saya tentang apa yang Allah sampaikan kepadamu. Apalagi yang lain. Jadi dan itu setiap tahun itu Jibril datang mengoreksi bacaan Rasulullah. Jadi masih hidup. Makanya dia turun ya, setelah mati tidak ada lagi firman yang turun. Nanti kasih contoh. Pantun. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Amsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua. Indah toh dong. Oh ya ini. Tapi apa hubungannya Pulau Pandan? Hanya untuk mencari kata-kata supaya dengar. Sementara kulalau ada semua punya makna dari awasnya. 5 statement. Itu jadi itu ya. Jadi itu dari sekeindahannya Pak Nasir ya. Makanya tidak ada yang sanggup ini. Pak tu bisurah misli. Datangkanlah surah. 1400 tahun lalu menantang manusia. Sampai hari ini tidak ada yang bisa. Karena demikian indahnya, demikian luas kandungan makna. Kemudian ada ikhlas ya. Kenapa dinamai surah ikhlas sementara tidak ada kata-kata ikhlas di sini? Jadi sebenarnya ini hikmahnya, ini ikhlas itu tidak perlu diucapkan sebenarnya. Kalau kita saya kasih ke ini ikhlas itu saya, ikhlas ini. Nah, itu mungkin saja dia tidak jadi tidak ikhlas karena dia butuh pengakuan orang. Ikhlas itu tidak butuh pengakuan orang. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang mengakuinya. Jadi dia tidak butuh.
Jadi ada sesuatu yang kita lakukan semata kalau tapi kalau kita supaya saya lakukan ini supaya saya dapat dukungan, berarti tidak ikhlas lagi. Jadi ikhlas itu macam-macam. Makanya satu. Artinya hanya satu saja kepada Allah saja, As-Samad. Jadi As-Samad itu sebenarnya itu memiliki makna, makanya ada yang memaknaikan yang absolut, ada memaknainya dengan abadi, ya abadi, ya. Ada yang memaknai juga dengan satu-satunya tempat berminta. Artinya segala-galanya satu saja. Kita kembali kepada yang satu. Niat kita hanya semata dia jadi satu-satunya. Jadi As-Samad itu som mim dal itu artinya satu-satunya tempat meminta, bisa juga satu-satunya yang absolut. Karena kebenaran itu nisbi, tapi kebenaran Allah adalah absolut. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran yang mutlak. Jadi kita tidak boleh dalam Al-Quran dinyatakan itu pikiran itu tidak sampai pada kebenaran sejati. Jadi orang yang terlalu mengandalkan pikirannya belum tentu sampai kepada kebenaran sejati. Karena firman itulah kebenaran sejati yang kita ketahui bahwa akhir hari ini semakin banyak temuan-temuan, pembuktian-pembuktian akan kebenaran Al-Quran. Jadi ini bukan kitab ilmiah, tetapi banyak isyarat-isyarat ilmiah yang di abad ini baru terbukti, ya. Jadi As-Samad itu memang satu-satunya tempat meminta, satu-satunya berkuasa. Pokoknya semuanya satu-satunya. Bisa satu-satunya tempat minta, bisa bermakna satu-satunya tempat menyembah, ya. Makanya itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan absolute atau eternal, yang bermakna absolut dan abadi. Tapi diterjemahkan kepada kita untuk bisa dipahami dalam terjemahan, karena kita mesti berstandar pada terjemahan Departemen Agama, itu satu-satunya tempat memohon. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang telah dibahas pada hari ini, menyambung juga dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Nasir, bahwa sebenarnya kata ahada itu juga satu-satunya yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di Al-Quran itu juga satu-satunya, sama juga dengan kata as-somad, ya, sama juga dengan kata as-somad. Sehingga Allah itu satu-satunya. Kalau kita bilang tadi satu-satunya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia dan dialah satu-satunya. Dan kalau kita lihat dari asbabun nusulnya ini, surah, kalau tidak salah, ada seorang kafir musyrik menanyakan tentang kabar kepada Rasulullah SAW, gambarkanlah bagaimana tentang Tuhanmu kepada kami. Maka turunlah surat ini mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, kul huwallahu ahad. Huwa ini itu menunjukkan itu tadi Tuhan. Di dalam beberapa hadis disebutkan begitu pentingnya ini trikul, ya. Jadi ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sampai-sampai ya mungkin perlu penjelasan juga bahwa membaca surah Al-Ikhlas sampai tamat itu dianggap sepertiga Al-Quran. Jadi kalau saya tidak salah, Aisyah itu disuruh menamati Al-Quran di awalnya, salah paham gitu, ya, sampai tidak tidur dia setelah salat malam Rasulullah. Wah, dia bilang, kenapa belum tidur? Dia bilang, saya belum tamati ini Al-Quran. Nah, disitulah saya pikir asbabul nurutnya itu bahwa keluar lagi ahad 3 kali saja. 3 kali sudah cukup menamati Al-Quran. Lalu kemudian pada saat kita sebelum tidur juga doa surah perlindungan, ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ustaz Fauzan Al-Fauzan juga pernah menjelaskan ini, bahwa 2 yang hebat sekali itu surah perlindungan dari apa saja, jadi kejahatan dari apa. Nah, inilah yang menurut hemat saya, Ustaz, perlu disosialisasikan betul, ya, bagaimana terbiasa membaca ini, sudah barang tentu, apalagi kalau sudah tahu juga maknanya. Saya pikir itu, Ustaz, yang penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.